Siap. Siap. Pembicaraan pertama dari tim pro waktu 5 menit 30 detik dimulai dari. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang pula saya hormati teman-teman dari tim kontrak, yang saya kasih dan saya banggakan para hadirin yang hadir dalam debat intelektual kita pada hari ini. Pertama-tama saya akan perkenalkan anggota saya. Di sini saya selaku pembicara satu dari tim pro atas nama Francisco Jami, dan pembicara kedua atas nama Eugenius Newam, dan pembicara ketiga atas nama Noven Octobian. Di sini mosi yang akan kami perdebatkan hari ini, yakni Dewan ini menyetujui mereka belajar sebagai jawaban tuntutan perubahan dunia modern. Saya mengambil hak saya sebagai tim pro membatasi atau membuat parameter, yakni mereka belajar sebagai upaya meningkatkan akal sehat demokrasi. Mengapa tim pro atau kami sangat setuju dengan adanya kurikulum mereka belajar? Saya akan memberikan poin pembangun argumen kami. Yang pertama, kurikulum mereka membuka kebebasan seluas-luasnya para guru dan siswa untuk mempelajari apa saja sesuai hak bukan kewajiban. Yang kedua, sesuai dengan tuntutan abad ke-21 yang menghendaki para siswa agar mampu berinovasi atau menciptakan sesuatu dari apa yang dipelajari. Yang ketiga, kurikulum mereka belajar sebagai tanggapan atas kenaikan minat dan bakat yang diprediksi akan berlanjut selama 2 dekade. Yang keempat, mereka belajar dapat mengurangi beban para guru dalam mengerjakan data-data administratif. Yang kelima, kurikulum mereka belajar membuat siswa merdeka, di mana mereka dapat belajar apa saja tanpa ada batasan. Yang keenam, mereka belajar fokusnya para substansial, yakni aspek pendidikan bukan prosedural. Yang ketujuh, mereka belajar menciptakan suatu sinode atau keluasan, bahkan keserasian dalam pendidikan. Oleh karena itu, di sini saya selaku pembicara satu dari tim pro sangat setuju dengan adanya kurikulum tersebut, di mana saya ingin menegaskan bahwa karena sifatnya merdeka, maka dengan adanya kurikulum ini, mereka belajar dapat meningkatkan akal sehat demokrasi serta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan instruksi kepada Anda, di mana Anda mengatakan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, siswa-siswi dan guru itu lebih merdeka. Menurut data yang kami dapat, bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini yang diimplementasikan oleh pemerintah pada tanggal 11 bulan 2 2022, hanya 2.500 sekolah saja yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Sementara dari data statistik, jumlah sekolah di Indonesia berjumlah 148.743. Nah, kita lihat rasionya, perbedaan antara sekolah yang mengimplementasikan kurikulum tersebut dengan sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum tersebut karena belum siap dalam infrastruktur ataupun media-media yang mendukung pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan kembali bertanya pada kelompok kontras. Apakah data saudara sudah yakin bahwa data saudara itu valid? Oke, baik. Data yang kami dapat kami rasa sangat valid karena ini adalah data dari statistik tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen saya, di mana kami sangat setuju dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar karena sifatnya merdeka. Kita tahu dengan adanya kurikulum ini, mereka belajar dapat meningkatkan akal sehat demokrasi serta keselarasan dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dalam profil Pancasila, yakni bernalar kritis serta keadilan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi perkenalkan di sini nama
Samara sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang berasal dari SMA 1 Arnold Jansen Kupang. Jadi mosi kita pada hari ini yaitu Dewan menyetujui Merdeka Belajar sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dunia modern. Maka dari itu di sini kami akan pertama-tama memberikan definisi mengenai apa itu Merdeka Belajar. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu program kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengakomodasikan bakat dan minat serta kemampuan peserta didik. Nah, di sini juga tuntutan dunia modern sendiri yang dimaksudkan adalah berbagai perubahan dalam berbagai aspek, baik itu pendidikan, teknologi, dan juga kehidupan bersosial. Baik, jika saudara tidak menerima kurikulum ini, apa yang akan saudara terima? Baik, terima kasih. Di sini kami akan memberikan solusi yaitu kurikulum 2013. Tapi harus ada pengoptimalan terhadap kurikulum tersebut. Karena percuma jika kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan, tetapi tidak diterima. Tetapi pengoptimalannya itu belum dilakukan. Percuma kalau tidak diterima. Baik, jadi percuma kalau kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan, tetapi tidak ada tidak diterima. Saya masih melanjutkan argumentasi kami. Jadi di sini percuma untuk diterapkan, tetapi tidak ada pengoptimalan atau guru itu mereka tidak lebih kreatif untuk tidak diterima. Terima kasih. Mereka itu tidak mempunyai kualitas dan kreativitas dalam mengembangkan metode pembelajaran itu sendiri, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak apalagi sudah ya silakan. Saudara paling tidak tentang konsep atau substansi dari Merdeka Belajar itu sendiri. Ya, di sini kami paham. Baik, di sini jadi percuma saja jika kurikulum mereka itu dilakukan tetapi tidak ada kreativitas. Karena di sini dunia modern. Di sini mosi kita pada hari ini yaitu menjawab tuntutan modern. Jika di sini mereka itu tidak kurikulum itu dilakukan tetapi tidak diterima, tetapi pada dunia modern itu dituntut juga kreativitas dari guru. Percuma kalau kurikulum ini dilakukan tetapi tidak ada pengoptimalan. Lalu di sini kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita yang hari ini, yaitu Dewan ini menyetujui Merdeka Belajar sebagai jawaban tuntutan atas perubahan dunia modern. Karena di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar itu para siswa hanya mereka hanya bisa memilih satu mata pelajaran yang mereka minati, sehingga mereka itu akan, apalagi kan kurikulum ini dilaksanakan di berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Sehingga di sini para siswa-siswi yang dari SD itu jika mereka menerapkan kurikulum mereka, maka mereka itu hanya terfokus pada satu mata pelajaran. Mereka tidak memiliki dasar atas mata pelajaran yang lainnya. Contohnya, mereka hanya meminati mata pelajaran matematika. Sedangkan tuntutan dunia modern ini, apalagi dalam bidang perekonomian, itu tidak diterima. Mengenai dalam bidang ekonomi internasional yang akan lebih maju dan lebih modern itu memerlukan bahasa Inggris, sedangkan mereka hanya terfokuskan pada mata pelajaran matematika, itu tidak akan membangun suatu individu yang kreatif dan inovatif. Selain itu ada berbagai kekurangan yang kami dapat. Yang pertama itu belum tersedianya sarana prasarana. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini baru dilakukan dan sarana dan prasarananya itu belum tersedia. Sehingga di sini di sini kurikulum yang dulunya itu dijalankan sebelum kurikulum mereka saja, sarana dan prasarana itu belum lengkap, apalagi mau menjalankan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang kami dapat dari papuabarat.com itu koneksi medianya itu di sana belum memadai, sekitar 72,8% saja itu mereka belum mengakses segala teknologi di sana. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini membutuhkan teknologi di mana guru-guru saja mengikuti pelatihannya itu melalui suatu situs, yaitu situs Merdeka Mengajar. Seperti
saya hormati para dewan juri, yang saya hormati pula para lawan debat di kontra, dan yang saya hormati dan juga saya banggakan para teman-teman sekalian. Di sini saya berdiri sebagai pembicara kedua dari tim pro akan menegaskan mengapa kami mendukung adanya Merdeka Belajar. Di sini kami mendukung adanya program Merdeka Belajar karena dalam program Merdeka Belajar ini pemerintah memberikan keluasan kepada siswa sehingga ia bisa lebih bebas untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang dimana kurikulum ini dianggap paling ideal untuk menggantikan kurikulum K13. Yang dimana pelajaran ini, yang dimana pelajaran yang dipilih sesuai dengan bakat dan minat dari orang tersebut atau siswa tersebut, yang difokuskan pada satu minat sehingga nantinya apa yang dia dapat dikembangkan hingga apa yang dia silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait yang Anda sampaikan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar memberikan keluasan kepada peserta didik dan lebih ideal. Menurut kami, seperti yang sudah saya jelaskan kepada pembicara pertama tadi, bahwa hanya 2.500 sekolah saja yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, kita lihat mengapa tim Pro mengatakan bahwa lebih ideal, sementara masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mengimplementasikan kurikulum ini karena merasa sarana dan prasarana yang mendukung diadakannya kurikulum Merdeka Belajar ini belum memadai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Nanti Anda ambil sekarang sama baik. Coba saudara jelaskan kepada saya dan berikan kepada saya contoh. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Data yang saya dapat ini ambil dari kemendikbud.co.id. Menurut saya, data ini merupakan data yang valid karena diakui oleh seluruh Indonesia karena diambil dari Kementerian Republik Indonesia di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, Anda mengambil data dari situs online. Sekarang yang kita lihat melalui prinsip postmodernisme bahwa objektivitas dalam lembaga online tidak bisa ditentukan. Lembaga pemerintah saja bisa berisi hoax, hate speech, propaganda yang berkaitan dengan kebijakan politik. Sekian dan terima kasih. Maaf, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Terus saya saya tolak. Selain itu, substansi dari Merdeka Belajar dapat memperbaiki ketertinggalan secara objektif dan mandiri, dan siswa dapat memberikan yang dimana siswa dapat bebas dan guru, dan yang dimana guru dan siswa mendapatkan hak untuk belajar. Selain itu, Merdeka Belajar juga sebagai tanggapan atas kenaikan minat dan bakat yang berlanjut selama 2 dekade. Merdeka Belajar mengurangi juga beban guru dalam mengerjakan administrasi sehingga ia bisa lebih kreatif dan juga inovasi. Yang dimana Merdeka Belajar adalah lebih berfokus pada substansial atau aspek pendidikan, bukan prosedural. Baik, dari tim Pro sudah menyatakan beberapa yang mereka ketahui mengenai Merdeka Belajar. Jadi di sini, apakah Anda benar-benar mengetahui dan memahami Merdeka Belajar itu sendiri? Coba Anda sebutkan esensi apa saja yang terdapat dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oke, terima kasih atas tanggapan dari saudara. Di sini saya lebih memperjelas dan perjelasan ataupun pemahaman selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara 3 sehingga pikiran dan otak saudara lebih terbuka. Baik di sini. Jadi di sini kami mendukung adanya Merdeka Belajar karena dapat meningkatkan akal sehat, demokrasi, serta keselarasan dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra, waktu 5 menit 30 detik dimulai dari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dewan Juri yang saya hormati, terkhusus tim Pro yang saya hormati, dan kita semua yang hadir di perdebatan kali ini. Di sini, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra, saya Sobina Modesta dari Sekolah SMA Santo Arnold Dusian Sekupang. Di sini, terkait mosi kita pada hari ini, Dewan ini menyetujui Merdeka Belajar sebagai jawaban tuntutan perubahan dunia modern. Kami sekali lagi menegaskan kepada kita semua bahwa kami tidak setuju dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar sebagai jawaban tuntutan perubahan dunia modern. Yang pertama, menurut data yang kami
dapat dari kemendikbud.go.id bahwa Merdeka Belajar ini baru dicetuskan atau dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2022, maaf. Nah, di sini kita melihat pada saat itu kurikulum yang masih kita tetapkan adalah kurikulum 13. Apakah semudah itu interupsi ditolak? Saya akan melanjutkan argumen saya. Apakah dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, dengan semudah itukah sekolah-sekolah bisa menyediakan media-media yang mendukung diadakannya kurikulum Merdeka Belajar ini? Kemudian juga dilansir dari kemendikbud.go.id, Dewan 10 DPR Republik Indonesia menyatakan terkait seperti yang kita ketahui, dilansir dari kemendikbud.go.id, Nadiem Makarim menyatakan kurikulum Merdeka Belajar ini disediakan untuk memperbaiki learning loss atau krisis pembelajaran yang terjadi pada saat COVID-19. Nah, di sini Dewan 10 DPR Republik Indonesia mengatakan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini tidak menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki learning loss atau krisis pembelajaran yang ada pada saat COVID-19 terjadi. Kemudian dilansir dari Kemendikbud.go.id juga seperti yang sudah saya jelaskan bahwa hanya 2.500 sekolah penggerak saja yang mengimplementasikan kurikulum ini, sementara data yang dilansir dari Standar dan Statistik tahun 2021 mengatakan bahwa sekolah di Indonesia berjumlah 147.743. Menurut kami di sini, dengan adanya rasio ini dibandingkan 147.000 sekolah dengan 147.743 sekolah dengan 2.500, rasionya hanya 1,68%. Ini membuktikan bahwa memang kurikulum Merdeka Belajar ini belum menjadi jawaban tuntutan perubahan dunia modern karena sarana dan prasarana serta infrastruktur itu belum disiapkan. Silakan. Terima kasih. Di sini saudara menolak adanya Merdeka Belajar. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah saudara tidak ingin merdeka dari belakang? Terima kasih. Menurut kami tidak terima seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya kontra tadi dijelaskan bahwa dengan adanya kami tidak menolak kurikulum Merdeka Belajar ini karena infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung kurikulum ini belum memadai. Terima kasih, saya akan lanjutkan. Kemudian juga alasan kami kurikulum ini adalah kurikulum opsional di mana sekolah itu bebas terima atau tidak. Nah, kami menjelaskan di sini bahwa memang kurikulum Merdeka Belajar ini, saya akan lanjutkan argumen saya, bahwa memang kurikulum ini bersifat opsional. Sekolah itu bisa memilih, bisa tidak. Terima kasih. Kemudian, dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa peminatan itu yang mengakomodasikan peserta didik untuk memilih kelas sesuai minat dan bakat. Sementara pada Merdeka Belajar siswa hanya memilih memilih materi pembelajaran menurut minat dan bakat. Nah, bagaimana dengan fungsi dari undang-undang yang sudah dicetuskan oleh pemerintah terkait dengan minat dan bakat? Jika dihapuskan dalam Merdeka Belajar terkait minat dan bakat, otomatis fungsi dari kurikulum yang sudah dicetuskan oleh pemerintah itu tidak mempunyai tujuan atau fungsinya tidak dijalankan dengan baik. Kemudian juga Merdeka Belajar ini jika dikaitkan dengan dunia modern sekarang ini, kita lihat di abad 21 ini siswa-siswi itu dituntut untuk lebih berinovasi, kreatif dalam segala hal. Sementara jika kurikulum Merdeka Belajar ini diadakan kan SD, SMP, SMA. Nah, misalnya SD menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dan menurut minat dan bakat mereka sendiri. Nah, bagaimana perkembangan karakter mereka nantinya jika mereka itu hanya mempelajari salah satu hanya mempelajari minat dan khusus, misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi itu misalnya matematika. Apakah mereka hanya belajar matematika sementara tuntutan dunia itu kita harus bercakap dalam berkomunikasi, bercakap lebih kreatif dalam berinovasi. Terima kasih. Kemudian juga terlebih khusus juga data yang kami dapat 60% guru di Indonesia itu masih belum cakap atau mahir dalam menggunakan teknologi. Apakah dengan pendidik saja belum mahir dalam menggunakan teknologi? Nah, di sini kurikulum Merdeka Belajar itu otomatis juga kan menggunakan teknologi. Nah, jika pendidik saja belum cakap dan mahir, apalagi dengan peserta didik yang mengikuti kurikulum yang diberikan. Terima kasih.
Siap. Siap. Pembicara ketiga dari tim pro waktu 5 menit 30 detik dimulai dari Selamat siang untuk kita semua. Pertama terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan saya hormati pula kawan dewan intelektual kami dari Kontra serta hadirin sekalian yang menonton dewan intelektual pada pagi hari ini. Dalam pembukaan tadi telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim pro bahwa kami membahas bahwa apakah dengan hak merdeka ini kita bisa meningkatkan akal sehat demokrasi. Kami membahas perkembangan zaman di sini bukan mengenai teknologi. Kami membahas tentang infrastruktur politik Indonesia. Sekarang perkembangan zaman dalam Indonesia adalah terpaparnya radikalisme di dalam tubuh politik Indonesia. Di dalam satu filsafat Inggris ada yang berbunyi yaitu politics of fear, ketakutan dalam berpolitik. Itu yang mau kami kritisi. Apakah dengan hak merdeka ini kita bisa semakin berani untuk membuka dan menjatuhkan bila pemerintah melakukan kebijakan yang salah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Anda menjelaskan bahwa kita itu tidak berbicara tentang teknologi, namun kita lihat dunia modern sekarang itu lebih kemajuan teknologinya sangat cepat. Maka menurut kami di sini itu ketersediaan teknologi itu sangat dibutuhkan. Ya baik, terima kasih. Tapi parameter yang diberikan oleh tim pertama adalah tentang demokrasi. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah dengan hak merdeka kita sebagai pelajar ini bisa kritis melihat demokrasi Indonesia secara adil? Interupsi saya terima. Terkait dengan Anda sampaikan bahwa dengan adanya hak merdeka belajar ini, apakah kita itu bisa mengatasi krisis yang terjadi? Nah, menurut kami secara tidak langsung Anda menyatakan bahwa memang kurikulum merdeka belajar ini tidak menjadi tuntutan perubahan dunia modern. Terima kasih. Oleh sebab itu yang ditanyakan adalah tim kontra setuju atau tidak. Kami pasti setuju karena ini pro rakyat kecil. Jadi kebebasan dalam Universal Declaration of Human Rights itu telah dijelaskan bahwa ada kebebasan di situ. Kebebasan untuk belajar. Bukan hanya kebebasan untuk belajar, tapi untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Itu vokal poin di situ. Interupsi sekolah. Selanjutnya, kami bahas tentang demokrasi. Yang baru-baru kita lihat secara faktual adalah bagaimana pergerakan 212 mencoba mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Artinya dia mencoba untuk melunturkan pluralisme yang telah ditinggalkan oleh pendahulu. Jadi kami setuju bahwa Merdeka Belajar ini sangat berguna untuk mengkritisi atau membuat secara tidak langsung kita menjadi oposisi yang positif. Yaitu untuk mencapai kestabilan politik diperlukan afirmasi yaitu oleh tim pemerintah dan oposisi dari tim rakyat kecil. Kami berdiri di sini sebagai pro kebijakan pemerintah, tapi tidak pro dalam tubuh pemerintah. Kami menyetujui aspek ini, kurikulum Merdeka Belajar, agar rakyat kecil semakin kritis melihat demokrasi Indonesia, yaitu itu saya tolak, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, sesuai trias politika, yang dimana ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi kami di sini setuju bahwa advocatus diabolus atau musuh sesungguhnya dari perkembangan zaman ini adalah terpaparnya masyarakat Indonesia oleh radikalisme. Oleh sebab itu, yang bisa kita atasi untuk membunuh radikalisme adalah kritisisme. Oleh sebab itu, kami tidak menghitung statistik maupun teknologi yang ada dibicarakan, karena parameter sudah jelas diberikan oleh pembicara pertama. Itu pokok poin yang kedua, interupsi saya tolak. Oleh sebab itu, saya di sini ingin berbicara bahwa Merdeka Belajar ingin menghidupkan kembali apa yang telah dibicarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngaku Simutuloro, ing Mabio Mawangkarso, Tuturi Handayani, dan memakai prinsip logika dengan esensial pembelajaran yaitu yang inti saja bahwa semakin luas, semakin dangkal, semakin sempit, semakin dalam. Sekian dan terima kasih. Lagi salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, serta teman dari Lalardo yang juga bahagia pada hari ini, serta para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, di sini saya mau menegaskan kembali bahwa tim kami sangat tidak setuju dengan musik kita pada hari ini, yaitu Dewan menyetujui Merdeka
Merdeka Belajar sebagai jawaban tuntunan perubahan dunia modern. Mengapa tim kami sangat tidak setuju dengan misi kita pada hari ini? Karena kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya ialah pada zaman ini masih banyak orang-orang yang belum memiliki jiwa-jiwa yang berkualitas. Berkualitas di sini ialah kreatif dan terapis, cakap dalam mengoperasikan alat-alat teknologi. Yang kedua ialah tidak ada persiapan dalam menjalankan program ini. Tidak ada persiapan dalam menjalankan program ini. Dan yang ketiga ialah Merdeka Belajar hanya fokus pada bidang atau minat yang diinginkan. Maksudnya ialah Merdeka Belajar ini diinginkan oleh para pelajar hanya belajar sesuai dengan minat atau keinginan mereka. Contohnya mereka ingin mempelajari bahasa Indonesia dibandingkan dengan matematika. Otomatis mereka hanya fokus pada bahasa Indonesia daripada dengan matematika karena sehingga itu orang-orang yang tidak memiliki minat pada matematika akan kekurangan jam pelajaran atau jam kosong. Selanjutnya ialah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, kami memiliki solusi yang ampuh dan tepat untuk menggantikan kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu dengan menggunakan kurikulum K13. Di sini kami menegaskan bahwa pemerintah harusnya mengoptimalkan kurikulum K13 ini menjadi lebih baik karena di dalam K13 ini ada kelas-kelas peminatan. Jadi para pelajar tidak hanya mempelajari satu minat saja, namun bisa mempelajari minat-minat atau bidang-bidang lainnya. Kelas kurikulum K13 juga mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi pada kurikulum K13 ini bukan hanya dinilai saja oleh bakat atau minat mereka, tapi bisa melihat karakter atau keterampilan dari anak-anak. Demikian argumen kami pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. 3 menit dimulai dari Selamat siang untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi tadi kita sudah menyaksikan debat kita pada hari ini. Di sini kami ingin menegaskan bahwa tim kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan menyetujui Merdeka Belajar sebagai jawaban tuntutan perubahan atas dunia modern. Di sini kami ingin memberitahukan bahwa dari tim pro itu mereka memberikan batas mosi yang sangat sempit karena di sini tuntutan perubahan dunia modern di sini harus lebih meluas karena tuntutan dunia modern bukan hanya pada demokrasi, tetapi dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, pendidikan, sosial dan masih banyak lainnya. Jadi tidak hanya sebatas pada demokrasi. Di sini kami ingin menekankan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini karena Merdeka Belajar ini belum bisa menjawab karena dari infrastrukturnya dan juga berbagai bidang yang kita bisa pertimbangkan itu belum memadai, sehingga di sini hanya sekolah-sekolah tertentu yang sudah maju dalam infrastruktur tersebut yang bisa menggunakan program kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan di sini kami ingin menekankan bahwa data yang kami dapat itu benar-benar valid karena di sini dari hasil survei dari Kemendikbud.id yang dimana data ini diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik di sini. Jadi kami juga tadi sudah memberikan solusi mengenai kurikulum yang akan menggantikan kurikulum mereka ini, yaitu tetap mempertahankan kurikulum 2013 karena di mana percuma saja setiap kali pergantian menteri itu pastikan ada kurikulum baru, tetapi belum tentu kurikulum tersebut itu mereka benar-benar optimal dalam penjalanannya itu. Pasti ada berbagai kendala-kendala juga. Jadi kurikulum apapun, bahkan kurikulum 2013 ini bisa optimal sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dunia modern. Karena di sini mereka itu tinggal perlu pengoptimalan terhadap kurikulum 2013 tersebut. Jadi di sini kami sekali lagi ingin menekankan bahwa tim kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. siap. Pembicara pidato balasan dari tim pro waktu 3 menit dimulai dari Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang pula untuk pelaksana intelektual kami dalam sidang giliran ini. Dan selamat siang pula kepada penonton sekalian yang juga saya kasih dan saya banggakan. Saya akan menutup debat kali ini dengan argumen kesimpulan atau pidato balasan saya. Yang pertama-tama harus kita kritisi bahwa kita harus menutup social tax dalam
kita dapat berpikir secara logika, secara logis. Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan secara teknologi. Teknologi adalah bagian dari politik. Teknologi sendiri dibuka oleh filsafat postmodernisme sebagai suatu agora baru, di mana di situ banyak hate speech, propaganda, kebijakan politik yang palsu, serta hoax yang ditujukan oleh pemerintah untuk mengelabui masyarakat demi kepentingan pribadi. Rocky Gerung pernah berkata bahwa penipu paling baik adalah pemerintah, karena mereka punya statistik, intelijen, memiliki data, serta memiliki panggung dan publik. Itu focal point dan social text pertama yang harus kita kritisi. Indonesia sekarang terpapar radikalisme yang harus kita kritisi bahwa melalui hak merdeka belajar ini, yang perlu kita lihat bahwa Nadiem ini khawatir, Nadiem Makarim khawatir bahwa kekritisan itu ditutup oleh radikalisme. Oleh sebab itu diberikan hak kita untuk belajar sesuai esensi kita masing-masing. Kimia dalam kimia dan matematika secara matematika. Di mana kajian lain dapat diterima oleh individu dalam pengalaman praktis maupun observasi sistematis, bukan dalam pembelajaran teoris. Pembelajaran teoris ditunjukkan agar dia tumbuh sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti kita lihat dalam negara barat, sejak kecil siapa yang masuk kimia, siapa yang matematika akan dididik secara terus-menerus, sehingga dia tidak terganggu atau inkonsentrasi oleh pembelajaran lain, yang akhirnya menunjukkan bahwa Barat memiliki ahli kimia, ahli nuklir, ahli matematika, fisikawan yang luar biasa. Itu yang pertama harus kita lihat. Yang kedua yang harus kita lihat. Kembali ke Mosi, bahwa Indonesia sekarang terpapar radikalisme. Oleh sebab itu butuh kritisisme melalui demokrasi yang terhormat. Sekarang pemerintah memiliki segalanya untuk menipu masyarakat, untuk propaganda politik demi kepentingan sendiri. Oleh sebab itu kami sangat yakin bahwa Merdeka Belajar ini bisa menumbuhkan demokrasi karena sesuai kehendak sendiri dan sesuai amal demokrasi, yaitu dari, untuk, dan oleh rakyat. Lalu ada pepatah Latin yang mengatakan bahwa adequatio recit intellectualitas, yaitu korespondensi antara realitas dan pikiran. Oleh sebab itu kami membangun kritisisme di sini melalui Merdeka Belajar yang bebas bertanggung jawab untuk mengalahkan radikalisme yang mengandung perkembangan zaman modern. Sekian dan terima kasih.